Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan peserta di materinya, yaitu tentang teori psikososial dari Erikson. Nama-nama dari kelompok 1 ialah: yang pertama Ahmad Murjianto, kedua Flora Maelani, ketiga Nurmalia Safira, keempat Solehan, kelima Tania Azahra Oktavia, keenam Wayan Priska Amelia Ardana. Baik, kita akan memulai penjelasan materinya. Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Safira dari kelompok 1. Jadi, di sini saya akan membahas salah satu teori perkembangan yang sangat fundamental dalam dunia psikologi, yaitu teori psikososial. Jadi, apa sih teori psikososial Erikson itu? Nah, secara garis besar, teori ini menjelaskan 8 tahap perkembangan manusia sepanjang hayat. Artinya, proses ini dimulai sejak kita lahir ke dunia hingga kita menginjak usia lanjut. Nah, pada setiap tahapan tersebut, kita sebagai individu atau manusia itu akan menghadapi apa yang disebut dengan konflik atau krisis perkembangan. Krisis ini tuh muncul akibat adanya benturan antara kebutuhan psikologis dari dalam diri kita dan tuntutan sosial dari lingkungan sekitar. Kemudian penting sekali nih bagi kita itu untuk menyelesaikan krisis itu yang positif. Nah, pada teori Erikson ini, gimana sih kita menyelesaikan krisis tersebut? Jadi, jika kita berhasil menyelesaikan krisis secara positif, maka hal itu tuh akan membangun kepribadian kita yang sehat dan melahirkan apa yang disebut dengan basic virtue atau kebijakan dasar yang ada dalam diri kita. Tapi, jika sebaliknya atau jika konflik ini tuh tidak kita selesaikan dengan baik, tentu itu akan membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan psikologis di tahap-tahap berikutnya. Kemudian sebagai latar belakang, Erikson ini mengembangkan teori psikososial karena terinspirasi dari teori perkembangan milik Sigmund Freud, yaitu teori psikoseksual. Tapi walaupun Erikson ini terinspirasi dari Freud, Erikson ini tuh memperluas sudut pandangnya karena dalam teori Freud itu lebih menekankan pada dorongan seksual dan biologis, tapi Erikson ini melihat bahwa perkembangan psikoseksual itu juga merupakan aspek penting dalam kesejahteraan dan emosional anak. Oleh karena itu, proses perkembangan ini melibatkan interaksi yang kuat antara faktor psikologis diri dan faktor sosial lingkungan. Jadi kombinasi ini tuh yang nantinya mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang terbentuk dan bagaimana kemampuan sosial seorang anak itu berkembang. Jadi, kesimpulannya, Erikson ini sangat yakin bahwa sepanjang sejarah kehidupan, setiap manusia tanpa terkecuali pasti melalui tahap-tahap perkembangan ini, mulai dari momen pertama mereka lahir hingga masa tua mereka nanti. Selanjutnya, kita akan membedah satu persatu apa saja 8 tahap perkembangan yang dimaksud oleh Erikson tersebut dan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan menurut teori psikososial. Jadi yang pertama itu ada umur 0 sampai 1 tahun. Di sini antara kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi mulai belajar dunia ini aman atau tidak. Kalau orang tua merawat dengan baik, dengan menyuapi makan, memeluk, respon tangisan, bayi tersebut jadi percaya. Kalau kebutuhan sering tidak terpenuhi, bayi tidak percaya. Jadi di sini tuh jika orang tua responsif dan penuh kasih sayang, bayi akan merasa aman dan percaya kepada lingkungan. Dari pengalaman tersebut, bayi belajar bahwa ada orang yang akan melindungi dan menyayanginya. Sebaliknya, jika bayi sering diabaikan, jarang diperhatikan, atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik, maka bayi dapat tumbuh dengan rasa tidak percaya. Anak bisa menjadi mudah takut, cemas, sulit percaya kepada orang lain ketika besar nanti. Nah, di sini juga ada ciri-ciri perkembangan positif pada tahap ini.
Jadi yang pertama itu ada bayi merasa tenang saat bersama orang tuanya, kemudian bayi itu mudah tersenyum dan merespon orang lain. Selanjutnya ada tidak terlalu takut terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada mulainya muncul ikatan emosional dengan pengasuh. Nah, di sini juga ada dampak jika gagal. Jadi anak itu menjadi mudah curiga, sulit merasa aman, mudah cemas dan takut, kurang percaya kepada lingkungan sosial. Jadi contohnya tuh kayak misalnya seorang bayi menangis karena lapar, lalu ibunya segera memberikan susu dan menggendongnya. Dari pengalaman itu, bayi merasa kebutuhannya diperhatikan sehingga muncul rasa percaya kepada ibunya dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada umur 2 tahun, otonomi atau mandiri versus malu dan ragu-ragu. Jadi anak akan mulai belajar melakukan sesuatu seperti jalan, makan, dan berbicara. Kalau diberi kesempatan untuk mencoba, anak akan muncul rasa mandiri. Kalau sering dilarang atau dimarahi, akan muncul rasa malu dan ragu-ragu. Ciri-ciri perkembangan positifnya itu ada anak mulai percaya diri melakukan sesuatu sendiri, terus berani mencoba hal baru, mulai belajar bertanggung jawab sederhana, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dampak jika gagalnya juga ada. Jadi tuh anak menjadi penakut, tidak percaya diri, selalu bergantung kepada orang lain, terus mudah merasa malu dan ragu. Contohnya itu kayak seorang anak mencoba makan sendiri. Walaupun makanannya tumpah, orang tua tetap memberi semangat dan membantu perlahan. Dari situlah anak mulai belajar bahwa mencoba sendiri adalah hal yang baik. Jadi pada masa usia 0-1 tahun, anak belajar membangun rasa percaya diri kepada lingkungan melalui kasih sayang dan perhatian orang tua. Dan pada usia 1-2 tahun, anak mulai belajar mandiri dan membentuk dukungan agar tumbuh rasa percaya diri. Karena itu, pola asuh yang penuh kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan dukungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak di masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya Tania Azhar Oktavia akan menjelaskan sedikit materi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Priska dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada anak usia 3-6 tahun adalah masa keemasan untuk belajar dan berkembang. Mereka sedang dalam tahap eksplorasi dan penemuan diri. Beberapa karakteristik pada anak usia ini yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, mulai mengembangkan kemandirian mereka, belajar melalui permainan, mulai memahami konsep dasar seperti mewarnai, bentuk, dan angka, mulai berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Jadi, pada tahap ini mereka mulai mengembangkan kemandirian mereka seperti makan sendiri, mandi sendiri, dan mereka belajar melalui permainan-permainan yang dibentuk untuk memperdalam ilmu, serta rasa ingin tahu yang tinggi sangat dominan pada umur 3-6 tahun. Lalu, bagaimana kita bisa mendukung perkembangan mereka? Untuk mendukung perkembangan mereka, kita memberikan kesempatan untuk bermain dan bereksperimen. Mendukung rasa ingin tahu mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ajarkan konsep dasar dengan cara menyenangkan. Berikan pujian dan dukungan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Contoh sederhananya, kita memberikan semangat dan motivasi untuk mereka berkembang lebih pesat lagi, serta bermain dan bereksperimen, yaitu anak ingin tahu apa yang terjadi kalau air dan pasir dicampur. Kita bisa buat eksperimen bersama. Lalu pada umur 7 tahun hingga masa pubertas sekitar 12 tahun adalah masa perkembangan yang signifikan mereka dalam tahap ini, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah, mulai memahami konsep-konsep abstrak, serta meningkatkan kemampuan sosial dan persahabatan, mulai mengembangkan minat dan bakat, serta menghadapi perubahan fisik dan emosional saat pubertas.
Pada masa ini sangat signifikan perubahan mereka ya dari segi fisik, suara, serta emosi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan materi ini. Akan dilanjutkan oleh teman sebaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehan, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8603672558. Di sini saya akan menjelaskan teori Erikson di tahapan remaja dan dewasa awal. Tahapan remaja itu dari usia 10 hingga 18 tahun, di mana pada masa ini akan mengalami perubahan genetik atau masa pubertas. Di tahapan remaja ini ada identitas versus kehilangan identitas. Nah, remaja berusaha untuk menemukan identitas atau personal mereka ketika berada dalam suatu kelompok sosial. Jika ia tidak menemukan identitas pribadinya, mereka akan bingung tentang siapa dirinya dan perannya dalam kehidupan serta apa yang ingin mereka lakukan dalam hidupnya. Nah, sebenarnya apa sih itu identitas? Identitas bisa dikatakan sebagai ciri-ciri seseorang atau data-data seseorang atau siapa dirinya. Nah, identitas itu remaja sudah mulai menemukan jati dirinya. Contohnya menemukan bidang atau minatnya, memiliki tujuan hidup, percaya diri, dan tidak gampang ikut-ikutan teman. Contohnya, dia tahu suka menggambar, jadi ia memilih cita-cita menjadi seorang desain grafis. Dan di sini ada kehilangan identitas. Remaja masih bingung tentang dirinya. Ciri-cirinya suka ikut-ikut teman, belum tahu tujuan hidup, sering ragu dengan dirinya, bisa merasa aku ini sebenarnya siapa. Contohnya, hari ini ia ingin menjadi YouTuber, besok ingin menjadi polisi, tetapi tidak ada yang benar-benar dijalani. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan dewasa awal. Di tahapan dewasa awal ini ada keintiman versus keterkucilan. Orang dewasa awal sudah tidak mencari identitas mereka, tidak ingin berusaha untuk berbeda dengan teman-temannya, akan tetapi mencari rasa nyaman melalui kemesraan, keintiman dengan orang lain. Keintiman yang dimaksud adalah kemampuan untuk menerima orang lain apa adanya serta berbagi macam aspek kehidupan dengan orang lain. Menurut Erikson, seseorang tidak dapat membangun suatu hubungan mesra dengan lawan jenis apabila identitas belum mereka temui pada masa remaja. Nah, keintiman itu seseorang mampu membangun hubungan dekat, saling percaya, peduli, dan memiliki hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Contohnya, memiliki persahabatan, hubungan yang baik, dan saling melindungi dan saling mendukung. Sedangkan keterkucilan, seseorang merasa kesepian, sulit percaya dengan orang lain, atau menjauh dari hubungan sosial. Contohnya, lebih suka menyendiri dan sulit membuka diri kepada orang lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori Erikson di tahapan remaja dan dewasa awal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dewasa madya, yaitu ada dua sifat. Yang pertama generatif atau bangkit versus stagnan. Yang pertama ada pengertian. Tahap ini terjadi pada usia sekitar 40-60 tahun.
Fokus utama individu ini adalah peduli, merawat, dan berkontribusi kepada generasi berikutnya, seperti anak, keluarga, atau masyarakat. Nah, jadi di sini artinya pada usia ini seseorang itu masih mempunyai keinginan dan masih bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan keluarga. Yang pertama ada sifat generatif atau bangkit, merupakan kondisi ketika seseorang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain, aktif membimbing dan merawat anak atau generasi muda, berusaha memberi manfaat melalui pekerjaan atau kegiatan sosial. Nah, jadi seseorang yang bersifat masih generatif atau bangkit ini, jadi dia masih ingin menuaikan manfaat. Ya, jadi hidupnya itu masih ingin mempunyai keinginan untuk memberi manfaat kepada lingkungan sekitar, kepada orang lain, terutama pada generasi-generasi berikutnya. Seperti gambar yang di atas, yaitu melakukan gotong royong. Jadi masih kita lihat bersama-sama dia masih peduli terhadap lingkungan, jadi masih aktif. Dampaknya apa? Hidup terasa bermakna, produktif, dan bermanfaat. Nah, sudah pasti jika masih punya keinginan untuk berkarya, berkontribusi dalam masyarakat, ini berarti masih punya keinginan. Dan hidupnya itu tidak sia-sia kalau tidak melakukan kegiatan apa-apa. Jadi dia masih ingin hidupnya itu memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Baik, yang kedua itu ada stagnan, yaitu mandek atau mandek ya, yaitu lawan kata dari generatif tersebut. Kebalikan sifat generatif maksudnya. Nah, stagnan ini terjadi ketika seseorang kurang peduli terhadap orang lain, lebih fokus pada diri sendiri, tidak mau berkembang atau berkontribusi. Nah, singkatnya, orang ini memikirkan dirinya sendirilah, atau egois, yang kita sebut egois. Jadi orang ini tidak akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi dia hanya memikirkan dirinya sendiri terus, tidak bersosialisasi pada masyarakat, tidak berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, keluarga, dan sebagainya. Jadi dampaknya apa? Hidup terasa kosong, tidak berkembang, dan kurang tujuan. Jadi hidupnya itu hanya fokus pada dirinya sendiri. Jadi tidak punya pemikiran ke depan, yaitu nanti arahnya kemana, untuk siapa, dan tujuannya apa. Jadi kurang tujuan. Itu dampak dari stagnan atau mandek tadi. Nah, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.